Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Sebelumnya, yuk belajar sejarah mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1 Ramadan 1446 Hijriah. Ngomongin puasa di bulan suci Ramadan, kita sering mendengar dari ceramah kalau bulan suci Ramadan itu adalah bulan yang istimewa dan ditunggu-tunggu. Karena di bulan ini kita akan melaksanakan puasa dengan menahan lapar dan dahaga selama 1 bulan penuh. Lalu berbuka puasa ketika maghrib, serta menjalankan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tapi pernah nggak historian membayangkan bagaimana orang-orang tua kita dulu ketika masa penjajahan melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Penasaran? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Menurut Martina Savitri, dosen sejarah di IAIN Surakarta, ketika era kolonial, Belanda memiliki kontrol terhadap sistem pemerintah Indonesia. Saat itu, umat Islam di Indonesia masih diberikan keleluasaan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Saat itu, dalam penentuan tanggal 1 Ramadan, ada pihak yang menentukan perhitungan hisab dan rukyat, yaitu Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya, atau yang lebih dikenal dengan Hufbestur. Dua ormas Islam terbesar, yaitu NU dan Muhammadiyah, juga memiliki peran besar terhadap penentuan awal Ramadan. Mereka memiliki Hufbestur sendiri. NU dan Muhammadiyah menentukan perhitungan dan cara masing-masing. Pada masa itu, masyarakat menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan bunyi-bunyian yang sangat keras, seperti dengan meriam dan petasan, yang dibuat anak-anak dengan pelepah pisang. Penasehat urusan Bumi Putra, Dr. Nicholas Adriani, memberikan sarana kepada Direktur Dienst der Onderwijs, Eredienst en Nijverheid, atau Kepala Departemen Pendidikan, Keagamaan, dan Kerajinan, untuk meliburkan sekolah selama Ramadan. Akhirnya, usulan ini disetujui. Sekolah seperti HIS, HBS, AMS, MULO, dan lainnya diliburkan karena mayoritas muridnya beragama Islam. Ketika Jepang masuk ke Indonesia pada akhir Maret 1942, pemerintah Jepang membentuk Shumubu, yaitu lembaga pemerintahan yang mengurusi bidang religi. Shumubu ini berada di tingkat pusat dan memilih sosok kiai karismatik asal Jombang sebagai ketuanya, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam menjalankan Shumubu, Kiai Haji Hashim Asy'ari menunjuk putranya, yaitu Wahid Hashim. Masuknya tokoh NU ke dalam Shumubu karena pemerintahan Jepang mengambil siasat untuk merangkul golongan Islam, khususnya golongan tradisional daripada golongan modernis. Dalam surat kabar Suara Asia tanggal 8 Agustus 1942 dengan judul Anjuran Menghormati Bulan Puasa, pemerintah Jepang melalui Shumuka atau Kantor Jawatan Agama Tingkat Daerah mengadakan pertemuan dengan 53 son atau kecamatan di Kota Bogor mulai tanggal 4 sampai 17 Agustus 1942. Pertemuan antara Shumuka di 53 son itu dilakukan dengan para kiai, kucho atau kepala desa, kumicho atau ketua rukun tetangga, senendan, kibodan, dan pemimpin lainnya. Pertemuan yang dilakukan oleh pihak Shumuka dan para pemimpin itu untuk menghimbau kepada tokoh-tokoh yang hadir untuk menyampaikan kepada rakyat supaya mematuhi aturan-aturan yang ada pada bulan puasa. Selain itu, untuk masyarakat umum, himbauan juga dikhususkan untuk penjual makanan supaya menjualnya hanya di waktu sore menjelang berbuka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Itu menjadi titik awal kehidupan bangsa, termasuk kehidupan beragama.
Ketika berdiri Departemen Agama tahun 1946, dikeluarkanlah penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 2 yang ditetapkan di Yogyakarta pada 18 Juni 1946 oleh Presiden Soekarno dan Menteri Agama saat itu, yaitu Haji Rashidi, serta diumumkan oleh Sekretaris Negara, oleh A.G. Pringgodikdo. Penetapan pemerintah dalam konteks masa itu menyebutkan bahwa hari raya terdiri dari hari raya umum, hari raya Islam, hari raya Kristen, dan hari raya Tionghoa. Penetapan 1 Ramadan dan Idul Fitri menurut sebagian sumber melalui sidang isbat dilakukan pertama kali pada tahun 1962. Pada tahun 1972, Departemen Agama membentuk Badan Hisab dan Ruqyat yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 76 tahun 1972. Dengan Ketua Sa'aduddin Jambe, seorang pakar ilmu falak terkemuka Muhammadiyah, di mana salah satu tugas Badan Hisab dan Ruqyat yaitu menyatukan penentuan awal bulan Islam yang berkaitan dengan ibadah umat Islam, seperti 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah. Kebijakan pemerintah terkait kegiatan sekolah selama Ramadan terjadi berbagai kebijakan pada setiap era pemerintah. Ketika masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah menjadwalkan ulang proses pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada umat muslim menjalankan ibadah puasa selama Ramadan. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatur durasi libur Ramadan menjadi beberapa hari saja. Kebijakan libur sekolah yang pernah dijalankan pada masa penjajahan Belanda kembali terjadi pada saat pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saat itu kegiatan sekolah diliburkan sebulan penuh selama Ramadan. Kemudian pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri, kebijakan ini kembali diubah, yaitu hanya libur pada awal bulan Ramadan, menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan beberapa hari setelahnya. Dan kebijakan itu masih dilanjutkan sampai saat ini. Tradisi penyambutan bulan puasa yang pernah dilakukan pada masa dulu masih dilakukan sampai sekarang, seperti membunyikan petasan. Sebagai contoh pada masyarakat Betawi yang menyambut Ramadan dengan tradisi nyorok, yaitu berbagi bingkisan makanan ke sanak saudara dan keluarga yang tinggal berjauhan. Ada juga tradisi masyarakat Jawa Barat yang melakukan munggahan, yaitu berkumpul bersama keluarga dan kerabat, makan bersama, dan saling bermaafan. Itu tadi sejarah puasa umat Islam dari masa penjajahan Belanda, Jepang, sampai Indonesia merdeka. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan menjadi manusia yang bertakwa. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.